mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Bab 1. Selamat mendengarkan. Kania tercengang mendapati surat peringatan dari bank yang menyatakan rumahnya akan dilelang dalam waktu 2 minggu ke depan, jika dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya pada bank. Padahal baru kemarin dia berhasil meminta waktu pada debt collector yang akan menyita motornya. Dan sekarang, dia juga harus membayar tunggakan di bank. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Tidak menemukan jalan lain, Kania mencoba mengajukan pinjaman pada perusahaan. Namun lagi-lagi dia ditolak karena dia hanya pegawai biasa yang tidak bisa meminjam dalam jumlah besar. Apa aku keluar negeri saja jadi TKI? Kania yang baru pulang bekerja dan melemparkan tasnya ke kasur, dia ikut merebahkan diri di kasur kamarnya dan menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas di mana-mana. Tidak. Kalau aku jadi TKI, siapa yang akan mengurus hutang di sini? Sekolah bahasa jadi TKI saja pasti lama. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dalam waktu singkat. Bunga di bank akan semakin meningkat. Aku harus bagaimana? Kania berteriak karena frustasi dengan hidupnya. Semua bermula dari ayah Kania yang ditipu oleh rekan bisnisnya. Karena hutang-hutang itulah, sang ayah bunuh diri dan menyebabkan ibunya sakit-sakitan, sampai akhirnya meninggal dunia. Hutang yang tidak memiliki asuransi itu akhirnya menjadi beban Kania. Laki-laki dengan badan besar, tegap, dan tampang menyeramkan silih berganti menghantui hidupnya. Dalam kalutan batin, Kania mengeluarkan ponsel miliknya. Dia membuka kontak telepon dan mencoba menghubungi siapa yang mungkin bisa membantu masalahnya. Hingga akhirnya, Kania menemukan sebuah nama dari teman SMA-nya dulu yang kini bekerja di klub malam. Dari informasi yang Kania dapat, temannya yang bernama Farah itu menjadi pekerja malam dan bisa mendapatkan uang jutaan dalam semalam. Apa aku harus menjual diri? Satu-satunya yang kumiliki sekarang hanyalah keperawanan. Mungkin keperawanan bisa dibeli dengan mahal. Gumam Kania putus asa. Dengan tekad yang bulat dan melupakan harga dirinya, Kania akhirnya mendatangi klub malam bersama Farah yang berubah nama menjadi Queen. Di tangan Queen, Kania menjelma menjadi sosok wanita seseksi yang sangat menggoda dengan pakaian super ketat. Queen lalu menawarkan Kania pada beberapa tamu eksklusif dengan harga yang fantastis. Tentunya karena Kania masih perawat. Saat itu, Satria sedang menemani kliennya pergi ke klub malam. Ia tidak sengaja mendengar saat Queen menawarkan Kania pada orang-orang penting yang pasti berduit. Laki-laki itu merasakan gairahnya yang tiba-tiba bangkit saat melihat dari dekat penampilan Kania yang luar biasa cantik. Jika wanita itu benar-benar perawan, pasti dia memiliki sebuah alasan khusus yang membuatnya menjual keperawanannya. Dia semakin penasaran dengan sosok Kania, apalagi senyuman gadis itu membuat Satria terpikat dengan pesonanya. Jika Satria bisa memiliki gadis itu, pasti malam-malamnya tidak akan kesepian lagi. Satria akhirnya bisa bernegosiasi dengan Queen saat Kania ke toilet dan ia berhasil. Satria diminta Queen untuk menunggu di sebuah ruangan VVIP yang sudah dipesan oleh Queen. Sementara itu, Kania yang kembali dari toilet mendapat kabar gembira dari Queen karena ada orang yang membeli keperawanannya dengan harga tinggi. Bahkan Kania bisa menutup hampir seluruh hutangnya dengan harga tersebut. Dengan perasaan bahagia bercampur takut, ia mendatangi ruang VVIP itu yang telah dipesan dan menemui Satria dengan gugup. Demi uang, aku harus rileks. Aku telah melangkah sejauh ini. Setelah semua hutangku lunas, aku akan meninggalkan dunia hitam ini dan melupakan semuanya. Kania menetralkan rasa gugupnya dengan terus menarik nafas berat. Hingga akhirnya dia mulai membuka pintu ruangan itu. Dan betapa terkejutnya dia saat ia melihat Satria, pemilik perusahaan sekaligus atasannya di kantor yang ada di ruangan itu. Seorang bos yang tidak mungkin dia temui di kantor karena dia hanya pegawai biasa. Laki-laki beristri yang sangat terkenal di kalangan pegawai karena ketampanan dan wibawanya. Mimpi apa semalam bisa bertemu dan bahkan Kania akan menyerahkan mahkota berharganya pada atasannya sendiri. Akan tetapi bagaimana kalau Satria mengenalinya? Celaka. Alasan apa yang nanti akan Kania berikan?
Semakin gugup saja Kania saat harus berjalan semakin mendekati Satria. Dengan ragu-ragu dan hati berdebar seraya mengucapkan harap, jangan sampai laki-laki itu mengenalinya. Kania pun melangkahkan kaki jenjangnya mendekati Satria. Kania ya? Laki-laki itu berdiri menyalami Kania dengan senyum ramah. Wajahnya yang tampan menjadi daya tarik utama selain uangnya yang banyak. Iya Tuan. Kania merasakan jantungnya yang semakin tak terkendali. Kalau laki-laki ini mengenalinya, benar-benar tamat riwayat Kania. Baru pertama ya? Kelihatan gugup begitu. Santai saja, saya juga baru pertama jajan kok. Balas Satria tersenyum. Kania semakin terkejut mendengarnya. Tapi dia bisa bernafas lega, karena kelihatannya Satria memang tidak mengenalinya. Daripada kamu menjual diri, bagaimana kalau kamu menjadi istri kontrak saya? Sayang sekali kan, kecantikan kamu kalau dinikmati banyak laki-laki. Dengan saya, kebutuhan kamu akan terpenuhi. Dan kamu tidak perlu menjadi wanita malam yang pasti akan membuat keluargamu malu. Kata Satria dengan sangat yakin. Kania tahu betul bahwa bosnya itu sudah mempunyai istri. Jika dia menjadi istri kontraknya, bukankah dia sama saja dengan seorang perebut suami orang? Saya menjadi istri Tuan? Tanya Kania. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya, kita menikah secara kontrak. Dan saya akan menjamin kehidupan dan keuangan kamu selama kontrak. Tapi kamu harus perawan. Saya tidak mau memiliki sesuatu yang menjadi bekas orang lain. Belum lagi risiko penyakit menular. Kalau kamu terbukti tidak perawan, kamu harus kembalikan uang saya. Kania berpikir keras. Harga yang ditawarkan Satria pada temannya belum bisa menutup seluruh hutangnya. Kalau dia menjadi istri kontrak dan mendapatkan uang lebih banyak, itu pasti lebih baik daripada dia menjual diri lagi. Apalagi jika sudah tidak perawan, harganya pasti akan lebih murah. Tapi saya hanya bisa melayani Anda saat malam saja, Tuan. Karena saya harus bekerja pada siang hari. Oke, tidak masalah. Saya butuh istri yang setiap saya pulang kerja bisa melayani saya. Itu saja. Akhirnya mereka pun melakukan kesepakatan. Lalu Satria menyuruh seseorang untuk menyiapkan kontrak pernikahan. Satria mengajukan banyak persyaratan. Di antaranya, tidak boleh menggunakan perasaan, tidak boleh ada anak, tidak boleh sampai ketahuan istri pertama, dan tidak boleh menuntut apapun atas perjanjian itu. Kania juga mengajukan persyaratannya, tidak boleh bersikap kasar, dan dia hanya menjadi istri kontrak saat malam hari. Itu karena dia harus bekerja di kantor Satria pada siang harinya. Meski Satria tidak mengetahui itu, setelah sepakat, Satria akhirnya membawakannya ke apartemen pribadinya dan menikah secara kontrak. Kamu sekarang sudah menjadi istriku. Dan selama setahun ke depan, kamu harus melayaniku. Menjadi pemuasa seratku sampai kontrak kita selesai. Kata Satria sembari mencium leher putih Kania yang menggoda. Saya masih belum berpengalaman. Tapi saya janji akan belajar dengan baik dan membuat Tuhan senang. Balas Kania yang mulai merasakan gelenyar aneh saat Satria mengecup basah lehernya. Jangan panggil Tuhan. Aku suamimu, Kania. Tangan Satria mulai bergerak menyusuri lekuk tubuh Kania yang sangat ideal dan menjadi idaman. Satria dan Kania melewati malam indah untuk pertama kalinya. Dari pergumulan panas itu, Kania bisa membuktikan bahwa dia masih perawan. Dan itu membuat Satria semakin tertarik dengan Kania. Satria tertidur pulas setelah melewati malam indah yang sudah lama tidak ia rasakan. Kesibukan istrinya yang sangat jarang ada di rumah membuat laki-laki itu tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Apalagi saat melihat Kania pertama kali semalam. Rasa penasarannya kian besar dan tidak bisa lagi ditahan. Mereka telah memulai pengkhianatan yang fatal di dalam rumah tangga Satria dan istrinya. Kania yang kini tidak gadis lagi terbangun dengan rasa perih yang luar biasa di bagian paling sensitif miliknya. Dia melihat laki-laki tampan yang kini menjadi suaminya sedang tertidur nyenyak. Dengan wajah tenang, yang membuat ketampanannya kian bertambah. Aku tidak menyangka bisa menjadi istri dari bosku sendiri. Ya, walau hanya istri kontrak yang tidak ada beda dengan wanita simpanan. Batin Kania. Kania hanya tersenyum memandangi wajah suaminya yang tampan. Hingga tiba-tiba Satria menarik tubuhnya ke dalam pelukan.
Laki-laki itu masih belum mau membuka matanya. Tuan, aku harus bersiap untuk bekerja, kata Kania berusaha melepaskan diri dari dekapan Satria. Sudah kubilang, jangan panggil Tuan. Aku ini suamimu, sayang. Protes Satria dengan suara seraknya. Wajah Kania bersemu merah saat Satria memanggilnya sayang. Walau sejak tadi malam panggilan itu terus keluar dari bibirnya, tapi Kania masih merasa aneh. Aku tidak mau istriku curiga kalau nanti aku salah memanggilmu. Jadi kamu harus memanggilku sama seperti aku memanggilmu dan Felicia. Kamu mengerti kan, sayang? Tanya Satria yang diiringi dengan kecupan manis di pipi Kania. Iya, aku mengerti, sayang. Jawab Kania dengan kaku. Satria kembali tersenyum dan kini mendaratkan bibirnya di bibir Kania. Aku ingin kamu menjadi sarapan spesialku pagi ini. Tapi aku harus bekerja, sayang. Sebentar saja, sayang. Kania tidak bisa menolak keinginan Satria. Tetapi kata sebentar yang laki-laki itu maksud malah membuat Kania hampir terlambat sampai di kantor. Semakin hari Satria dan Kania semakin akrab. Dan sudah seperti sepasang suami istri yang normal. Kania membuat perut Satria kenyang dan memuaskannya di ranjang. Hal yang tidak dia dapatkan dari sosok istri sahnya, Felicia. Kania bekerja sebagai staf biasa yang sangat jarang bahkan hampir tidak mungkin bisa berinteraksi dengan para petinggi. Apalagi CEO seperti Satria. Saat ini Kania sedang sibuk bekerja. Dan Satria mulai sibuk menanyakan kegiatan Kania. Laki-laki itu sudah seperti remaja kasmaran yang selalu ingin dekat dengan Kania. Sayang, jangan telepon aku terus, aku lagi kerja, kata Kania yang akhirnya menjawab panggilan telepon suaminya itu. Setelah Satria mengirimkan pesan ancaman. Laki-laki itu dengan gilanya mengatakan akan membeli perusahaan tempat Kania bekerja jika dia tidak mau menjawab telepon darinya. Aku merindukanmu, Kania. Memangnya bos kamu sekejam apa sih? Sampai telepon suami sendiri saja, nggak boleh. Tanya Satria yang kesal. Sayang, aku ini cuma pergi bekerja, bukan pemilik perusahaan sepertimu. Memangnya kamu suka kalau ada pegawai kamu yang telepon di jam kerja? Jangan marah ya, aku akan membahagiakanmu nanti malam, kata Kania dengan lembut. Janji ya, aku akan pulang tepat waktu hari ini. Iya sayang. Dia, sedang apa kamu? Bukannya bekerja malah asik teleponan. Kamu mau dipecat, ah? Bentak manajer Kania yang membuat wanita itu gugup dan mematikan teleponnya. Maaf pak, pacar saya. Pacar. Ini kantor, bukan tempat pacaran. Kalau mau pacaran keluar saja dari perusahaan ini. Memangnya kamu pikir perusahaan ini milik pacar kamu? Sang manajer sudah memasang wajah sinis dengan tatapan kesal yang menganggap remeh Kania. Iya, memang remeh. Siapa yang tahu dia istri pemilik perusahaan itu? Walau hanya istri kontrak alias simpanan. Maaf pak. Kania tertunduk. Jika saja dia istri sah Satria, pasti laki-laki dengan perut buncit itu tidak akan berani menghinanya. Hari sudah sore. 2 jam lagi Kania akan pulang dan bersiap untuk membahagiakan Satria seperti janjinya. Namun tiba-tiba saja sang manajer membawa berita bahwa mereka harus lembur. Karena ada beberapa masalah dalam pencocokan data gudang dengan data komputer. Kenapa harus lembur di saat seperti ini? Kania mulai sibuk dengan pekerjaannya. Karena sang manajer terus mengawasi tanpa berpaling sedikit pun. Oleh karena itulah, Kania tidak sempat memberitahu Satria bahwa dia akan pulang terlambat. Di tempat lain, Satria sudah pulang dari kerja dan tidak menemukan Kania di apartemennya. Laki-laki itu mengerutkan kening saat menyadari Kania belum pulang. Sambil menengus kesal, Satria menghubungi istri simpanannya itu. Tapi Kania tidak mau menjawab teleponnya. Kania, kamu sudah melanggar kontrak kita dengan membuatku menunggu. Ini sudah malam, seharusnya kamu ada di sini. Satria mulai menyusun banyak kata untuk memarahi Kania jika pulang nanti. Enak saja dia, bisa bersikap semaunya. Memang dia pikir siapa dia? Sementara itu di kantor, Kania mencari cara supaya mereka bisa pulang. Pasalnya sudah hampir jam 9 dan mereka belum pulang juga. Pasti Satria sudah sangat kesal sekarang. Berkat idenya mempengaruhi teman-temannya, Kania akhirnya bisa pulang dan segera menemui Satria.
Dia sangat takut jika laki-laki itu marah dan meminta ganti rugi uang seperti yang tertera dalam kontrak. Sedangkan semua uang pemberian Satria sudah dia pakai untuk membayar hutang-hutangnya. Sesampainya di rumah, Kania menemukan apartemennya dalam keadaan gelap. Dia kecewa pada dirinya sendiri karena Satria pasti pergi dalam keadaan marah. Dan dengan langkah gontai, Kania berjalan untuk menyalakan lampu. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Satria sedang duduk di sofa dan menatapnya dengan tampang dingin. Kania mendekat dan menyentuh Satria untuk merayunya. Maaf sayang, aku tadi lembur dadakan. Manajerku galak banget deh, sampai aku nggak sempat pegang handphone. Jelaskannya sambil mengusap celah Satria. Kamu marah banget ya sayang. Mata Kania bukan tertuju pada wajah suaminya, tapi malah pada benda berharga milik Satria yang selalu terbawa perasaan. Baru disentuh sedikit saja, sudah mulai bangun. Bukannya marah seperti yang sudah direncanakannya tadi, Satria malah tersenyum saat Kania mulai membuka celana boxer itu dan melakukan aksinya. Satria terpesona dengan kemampuan Kania merayu. Dia mulai masuk ke dalam pesona wanita yang menjadi istri keduanya itu. Dengan kata lain, Satria telah melanggar kontrak karena menggunakan perasaannya. Kamu hebat, Kania. Kamu bikin aku gak kuat kayak gini. Kata Satria sambil menahan nikmat akibat ulah Kania. Wanita itu tak menjawab karena mulutnya sudah penuh. Dia yang awalnya hanya ingin melunasi hutang, sekarang menikmati perannya sebagai istri pemuas. Ponsel Satria berdering. Dia hanya melirik sekilas tanpa berniat menjawab saat tahu penelponnya adalah istri pertama, Felicia, istri sah dari Satria. Kania yang terganggu dengan dering ponsel itu akhirnya melepas milik Satria dan menatap laki-laki itu. Sayang, istrimu telepon, kenapa tidak dijawab? Tanya Kania yang mulai ikut campur. Biarkan saja, lagi pula itu bukan urusanmu, Kania. Lakukan tugasmu, karena aku akan menghukummu malam ini. Satria meraih wajah Kania dan menciumnya dengan menggebu. Dia sudah mulai mengabaikan istrinya yang hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Di negara lain, Felicia menatap kesal pada layar ponselnya. Pasalnya Satria tidak mau menjawab panggilan teleponnya. Kenapa tidak dijawab sih? Kamu sedang apa sih? Apa sesuatu terjadi padamu? Felicia merasa hatinya tak tenang, seperti ada sesuatu yang menimpa suaminya saat ini. Haruskah aku pulang dan menemui untuk memastikan? Mungkin 3-5 hari tidak masalah. Aku harap kamu menyukai kejutanku, Satria. Bersambung